Bab 171, Orang Super Kaya Bersaing. Setelah Xia Ruofei selesai berbicara, dia menyerahkan mikrofon kepada juru lelang dan berjalan menuruni panggung dengan percaya diri. Pelelangan telah berjalan sesuai rencana Xia Ruofei sejak awal. Bahkan faktor tak terduga seperti Blake tidak menimbulkan dampak apapun. Kini setelah antusiasme semua orang telah bangkit sepenuhnya, suasana pelanggan juga telah mencapai puncaknya. Semuanya secara alami akan menghasilkan hasil. Juru lelang juga bersemangat. Jarang sekali melihat peletangan air pasang seperti ini. Dia berkata dengan suara yang menular, "Baiklah, hadir sekalian, lelang trufle putih terberat dalam sejarah resmi dimulai." Harga awalnya adalah, juru lelang berhenti selama 1 atau 2 detik, lalu berkata, 0 yuan. Semua orang bisa mengajukan tawaran apapun. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000 dolar as. Kata juru lelang. Begitu dia selesai berbicara, terjadilah keheningan sesaat. Kemudian, seorang lelaki tua Tionghoa berambut perak tersenyum dan mengangkat papan namanya sambil berkata, "Kalau begitu aku akan memberi harga untuk menjelajahi jalan itu. 800.000 dolar. Segera, banyak orang di aula lelang menghela napas. Saat lelaki tua itu mengajukan penawaran, banyak orang yang masih memiliki secercah harapan kini hancur total. Benar saja, tawaran awal sebesar 0 yuan hanyalah tipuan muslihat. Pada akhirnya, ini adalah permainan untuk orang-orang super kaya, jadi tidak mungkin untuk mengambil barang bekas. Sepertinya kamu bertekad untuk mendapatkannya, menirgu. Ma Siong tertawa. Ada cara yang mengesankan. Pria tua berambut perak itu bernama Gu Hongyang, ketua grup real estate Runceng. Sebagai bos salah satu dari 3 perusahaan real estate terbaik di Tiongkok, dia sekaya Ma Siong. 800.000 dolar bukan apa-apa dia. Mendengar kata Ma Siong, Gu Hongyang tertawa dan berkata, "Tidakkah kita mendengar bahwa bos Ma tidak akan bertarung dengan kita? Rekor dunia, memecahkan trufle putih. Aku ingin mencobanya juga." Ma Siong tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan perut buncit mengangkat tandanya dan berkata sambil tersenyum, "Sejak Gu tua mulai bergerak, saya akan ikut bersenang-senang. 850.000 dolar as." Ma Siong tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Dia tahu akan ada pertunjukan yang harus ditonton hari ini. Dia juga melirik Xia Ruofei yang sedang berpikir dan berpikir, Xia Sheng benar-benar beruntung. Trufle putih ini pasti akan dilelang dengan harga tinggi hari ini. Nama pria gendut itu Gelong, dan dia juga menjalankan perusahaan real estate. Julong Real Estate Group, atas namanya, juga menduduki peringkat 10 besar di negara tersebut. Mereka yang berada di industri yang sama adalah musuh. Gelong dan Gu Hongyang dengan sempurna menggambarkan pepatah ini. Saat kedua perusahaan ini masih kecil, persaingan antar keduanya sudah sangat ketat. Kini kedua perusahaan telah menjadi raksasa real estate, keduanya masih saling bertarung. Bukannya musuh tidak bertemu, tapi dengan dua orang ini bersama-sama, mustahil harga lelangnya tidak tinggi. Seperti yang diharapkan, wajah Gu Hongyang menjadi gelap saat dia bersinar dan mengangkat tandanya, 900.000 dolar as. Suatu saat, beberapa tamu yang tidak menyala telah sepenuhnya menjadi penonton bahkan sebelum mereka sempat menawar. Gelong masih tersenyum seperti Buddha Maitreya. Dia mengangkat tandanya tanpa tergesa-gesa dan berkata, 910.000 dolar. Pak Tua, tidak peduli berapa banyak tawaranmu, aku akan menawar 10.000 lebih banyak darimu. Jelas sekali Gelong lebih canggih dan tidak menunjukkan emosinya. Gu Hongyang, sebaliknya, tampak sedikit pemarah dan emosinya terpancar di seluruh wajahnya. Lalu bagaimana jika saya menawarkan 100 juta dolar as? Gu Hongyang berkata dengan marah. Kalau begitu kamu bayar, kata Gelong sambil tersenyum. Semua orang tertawa. Gu Hongyang baru saja mengatakan itu karena marah. Bagaimana dia bisa menawarkan harga yang keterlaluan? Jika dia benar-benar menyebutkan harga ini, Gelong pasti tidak akan mengikuti. Maka Gu Hongyang akan benar-benar menjadi bahan tertawaan terbesar. Pada saat ini, seorang barat yang mengenakan setelan kiton yang dirancang dengan indah tersenyum lembut dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Kalian berdua telah bertarung selama bertahun-tahun, mengapa kalian berdua tidak mundur memilih kali ini? Saya akan membayar 1 juta dolar. Saya pikir Anda ingin menjadi pembawa acara damai, Presiden dan..." Ma Siong tertawa. "Aku tidak menyangka kamu akan ikut campur." Haha. Orang barat yang fasih berbahasa Mandarin disebut Zaihua.
Faktanya, dia dibesarkan di Makau. Meski terlihat seperti orang asing, sebenarnya dia adalah penduduk asli Makau. Identitas seorang Zehua juga luar biasa. Ia adalah menantu Raja Perjudian He dari Makau dan sangat dihormati oleh Raja Perjudian He. Ia mengelola beberapa kasino di Macao dan bisa dikatakan tak tertandingi. Seorang Zehua tersenyum dan berkata, "Ketua MA, saya membantu mereka berdua. Kalau tidak, jika kita memperebutkannya, mungkinkah itu akan berakhir di tangan adik laki-laki di sisimu itu?" "Terima kasih atas tawaran baik Anda, Tuan An," Gu Hong yang hadir dan berkata, "tapi saya tidak peduli hanya dengan 1 atau 2 juta dolar. Presiden Dan, mari kita bersaing dengan kemampuan kita sendiri," kata Gelong sambil tersenyum. Seorang Zehua mengangkat bahunya. Dia jelas tidak membayangkan kata-katanya akan membujuk keduanya untuk pergi. Gelong menatap Gu Hongyang. Melihat Gu Hongyang tidak berniat untuk berbicara, dia langsung berkata sambil tersenyum, "Karena Presiden sangat murah hati, saya akan menambahkan sedikit lagi. 1,05 juta dolar. Suasana di aula menjadi semakin hidup. 1,05 juta dolar jelas merupakan harga tertinggi dalam sejarah lelang trufle. Sebelum Xia Ruofei mengeluarkan trufle putih, potongan trufle terbesar di dunia dengan berat 1,89 kg akhirnya dijual dengan harga mengejutkan sebesar 60.000 dolar AS. Namun, itu jelas merupakan kecelakaan dalam pelanggan. Faktanya, ada pembeli yang sempat menawarkan 1 juta dolar sebelum dilelang, namun pemilik White Truffle ingin memaksimalkan keuntungan, sehingga ia menyetujui untuk melelangnya. Pada akhirnya, dia kehilangan uang. Namun, meskipun pembeli truffle sebelumnya menawar 1 juta, truffle putih Xia Ruofei telah terjual seharga 1,05 juta, yang pastinya merupakan harga yang sangat mahal. Kali ini giliran Gu Hongyang yang muak dengan Gelong. Dia mengangkat papanya dan dengan dingin berkata, 1,06 juta dolar AS. Gelong, hanya 10.000 lebih banyak darimu. 1,08 juta. Seorang Zehua berpikir sejenak dan mengangkat tandanya untuk menawar. Jelas sekali bahwa Gelong dan Gu Hongyang saling bersaing, tetapi seorang Zehua sangat ingin mendapatkan truffle putih. Sekarang seorang Zehua juga sedikit kesal. Setelah pertarungan Gelong dan Gu Hongyang, harga tidak bisa rendah bahkan jika dia menginginkannya. 1,1 juta. Teriak Gu Hongyang. Gelong segera mengikuti dengan senyuman, 11 juta dolar. Pak Tua, aku tidak akan menyerah begitu saja. 1,12 juta. Gu Hongyang tidak ingin menunjukkan kelemahannya. 1,13 juta. Gelong sudah menaikkan harga tanpa ragu-ragu. Seorang Zehua tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir dan memutuskan bahwa dia benar-benar tidak ingin terus-menerus menonton mereka berdua bertanding seperti ayam jago. Jadi dia hanya mengangkat tandanya, mengunci gigi, dan berkata, 1,2 juta dolar. Ini adalah harga tertinggi yang ingin saya tawarkan, jika Anda bersedia menawarkan harga lebih tinggi, maka saya akan mengaku kalah. Bab 172, hasil yang dramatis. Seorang Zehua juga sedikit tertekan. Dia mengira bisa mendapatkan truffle putih paling banyak seharga 1,1 juta dolar Amerika setelah Ma Xiong mengumumkan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pelangan. Namun, dia kini ditawari 1,2 juta dolar Amerika. Sekarang kedua musuh Long itu bersaing satu sama lain, harganya sudah tidak terkendali. 100.000 dolar itu sendiri bukanlah apa-apa, tapi itu terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Seorang Zehua juga telah mengambil keputusan. Jika Gelong dan Gu Hongyang terus bersaing, dia akan benar-benar mundur dari kompetisi. Dia bisa menjadi orang yang boros jika dia mau. Gelong dan Gu Hongyang saling berpandangan lalu berbarengan. Gu Hongyang berdeham dan bertanya, "Gelong, apakah kamu masih berani menawar? Selama kamu menawar, aku pasti akan menawar 10.000 lebih banyak darimu." "Itu hanya 1 atau 2 juta dolar, Gu," kata Gelong sambil tersenyum. "Apa yang terjadi berani atau tidak? Intinya adalah, saya katakan, berapapun tawaran Anda, saya akan menawar 10.000 lebih banyak dari Anda. Saya tidak punya dendam dengan si tua, jadi apa maksudnya berdebat dengannya? Mengapa Anda tidak memberi saya harga dan mencobanya?" "Omong kosong," Gu Hongyang memancarkan dingin dan berkata, "apakah saya punya balas dendam dengan Presiden Dan? Seorang pria sejati tidak akan mengambil apa yang disukai orang lain. Kecuali Anda Gelong berani menawar, maka saya pasti akan menemani Anda sampai akhir."
Juru lelang pun terdiam saat melihat dua orang kaya dengan kekayaan puluhan miliar itu berkelahi seperti anak-anak. Dia hampir mencintai pekerjaannya. Hanya ketika seorang Zaihua terbatuk-batuk dengan tidak senang, juru lelang kembali sadar. Dia dengan cepat berkata, "Tuan, An telah menawar 1,2 juta dolar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi?" Trufle putih ini adalah yang terbesar yang pernah kami temukan, dan kami semua pernah menanyakannya dari tempat yang sama. Kualitasnya terbaik, dan jika Anda melewatkannya, Anda mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi dalam hidup Anda. Juru lelang menunggu beberapa saat dan melihat Gelong dan Guhong yang saling menatap tanpa niat untuk melanjutkan penawaran. Karena itu, dia mulai menghitung mundur. 1,2 juta dolar sekali saja. Gelong dan Guhong yang saling memandang dan menatap pada saat yang bersamaan. Mereka duduk kembali di kursi mereka. Memaafkan, kedua musuh tersebut telah mencapai pemahaman diam-diam dan tidak akan bersaing satu sama lain. 1,2 juta dolar dibagikan dua kali, juru lelang terus berteriak. Senyuman muncul di wajah seorang Zaihua, rupanya potongan trufle putih raksasa ini akan menjadi miliknya. Meskipun ia telah menghabiskan 1,2 juta dolar, rasanya sesuai dengan realitas rekor dunia, memecahkan trufle putih. Juru lelang melihat sekeliling panggung dan menunggu beberapa detik sebelum akhirnya berkata, 1,2 juta USD, pada saat ini, suara wanita yang anggun terdengar, "Tunggu, saya menawar 1,21 juta dolar." Senyuman seorang Zaihua membeku di wajahnya. Dia tidak menyangka seseorang akan keluar untuk bertanding di saat-saat terakhir. Ketika semua orang melihat ke arah sumber suara, mereka semakin bingung. Orang yang baru saja mengajukan penawaran tak lain adalah penerus keluarga Grao, Monica Grao. Seorang Zaihua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok keningnya. Apakah dia harus begitu perhitungan? Anda seorang penjual trufle, mengapa Anda berkelahi dengan kami untuk mendapatkan trufle? Ma Siong tertegun sejenak sebelum dia tertawa bahak. Presiden, sepertinya hal-hal baik selalu berakhir. Nona Grasso, kata seorang Zaihua sambil tersenyum pahit. Jangan bilang keluargamu kekurangan trufle, bukankah maksudmu sedikit tidak baik? Semua orang tertawa karena niat baik. Tentu saja tidak ada yang meragukan kemampuan finansial Monica hanya karena total transaksi keluarga Grao pada lelang terakhir hanya 600.000 hingga 700.000 USD. Bagaimanapun, keluarga Grao tidak datang ke Tiongkok hanya untuk lelang kecil itu. Dari segi kekayaan, meski keluarga Grao tidak bisa dibandingkan dengan Ma Siong dan yang lainnya, mereka masih bisa mengeluarkan 1 hingga 2 juta USD untuk bersenang-senang. Monica mengerucutkan ramah dan tersenyum. Dan, meskipun keluarga kami tidak kekurangan trufle, kami kekurangan trufle yang bisa memecahkan rekor dunia. Justru karena kami adalah keluarga trufle berusia 1 abad. Saya tertarik dengan trufle langka ini. Seorang Zaihua mengangkat bahunya dan berpikir sejenak sebelum dia mengangkat suara, baiklah, 1,22 juta dolar. Meskipun seorang Zaihua mengatakan bahwa dia tidak ingin trufle itu melebihi 1,2 juta dolar, dia tidak mau menambahkan 10.000 dolar pada tawaran Monica ketika dia melihat trufle itu akan segera ada di tangannya. Monica tampaknya bertekad untuk bersaing memperebutkan trufle putih, dan dia segera mengumumkan harganya. 1,23 juta dolar. Tenan, dia terkekeh. Ada pepatah Tiongkok yang mengatakan bahwa pria baik tidak akan berpasangan dengan wanita. Mengapa kamu tidak menunjukkan belas kasihan saja? Seorang Zaihua tersenyum pahit dan berkata, Nona Grasso bukanlah wanita yang lemah. Kamu adalah wanita yang tidak kalah dari pria sama sekali. Dengan perkembangan yang terjadi, Xia Ruofei, yang berada di antara penonton, juga berada dalam kebingungan. Ia tidak pernah menyangka Monica benar-benar akan ikut serta dalam pelanggan tersebut. Bukankah dia di sini hanya untuk menonton kesenangan? Dalam benak Xia Ruofei, Monica adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi kebenaran ada di hadapannya. Xia Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk lengannya dan tidak bisa menahan nafas. Dia menoleh dan melihat Luyu duduk tegak dan melihat ke depannya. Ekspresinya sangat alami, tetapi Xia Ruofei dapat melihat 2 bekas paku yang sangat jelas di lengannya. Kenapa kamu mencubitku? Xia Ruofei bertanya dengan suara rendah. Luyu menatap lurus ke depan dan berkata, aku tidak tahu kalau kamu benar-benar menyukai wanita. Saya sangat menghargai Anda memiliki potensi untuk menjadi seorang gigolo.
Xia Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa spesifikasinya denganku? Apa hubungannya dengan saya jika dia ingin menawar? Luyu menyarankan ringan dan tidak mau repot-repot berbicara dengan Xia Ruofei. Xia Ruofei hanya bisa tertawa dan menangis. Seorang Zehua berpikir sejenak dan berkata, 124 juta dolar. Nona Grasso, jika Anda memiliki tawaran lebih tinggi, saya akan menyerah. Di satu sisi, seorang Zehua telah menetapkan batas bagi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga memberi isyarat kepada Monica bahwa jika dia sengaja menaikkan harga, dia harus berhenti. Jika mereka menyerah pada trufle putih, dia akan mendapatkan trufle putih. Tanpa diduga, Monica berkata dengan sangat serius, Mr. Dan, terima kasih telah membiarkanku menang. Lalu, Monica berkata dengan tegas, 125 juta dolar. Seorang Zehua merentangkan tangan dan mengangkat bahu untuk menunjukkan bahwa dia telah menyerah pada kompetisi. Juru lelang tidak membuang waktu lagi. Setelah bertanya sekali, dia mulai menghitung mundur. Setelah menghitung mundur 3 kali, palu itu jatuh. Trufle seberat 2,05 kg yang memecahkan rekor dunia ini dibeli secara dramatis oleh Monica, pewaris ketiga keluarga trufle tradisional, keluarga Grao, dengan harga setinggi langit 1,25 juta dolar AS. Orang ketiga kaya yang sejak awal bersaing ketat itu justru kalah silih berganti. Pelelangan akhirnya berakhir, dan tepuk tangan meriah terdengar di aula. Bab 173, kata-kata seorang anak kecil tidak membahayakan. Xia Ruofei berjalan ke atas panggung dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang. Dia juga mengumumkan musim trufle baru di akhir tahun. Perusahaan bunga persik masih akan meluncurkan trufle berkualitas tinggi ke pasar dan secara bertahap akan memasuki bidang bahan-bahan berkualitas tinggi lainnya. Dia menyambut baik kerja sama semua orang. Nomor kontak Paradise Corporation dan kode QR WeChat karya Xia Ruofei ditampilkan di layar lebar. Banyak orang di industri F&B mengeluarkan ponsel mereka untuk mencatat nomor tersebut dan memasukkan kode untuk menambahkan WeChat karya Xia Ruofei. Gu Hongyang, Gelong, dan orang kaya lainnya juga mencatat angka-angka tersebut. Lelang trufle kali ini meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Mereka tahu bahwa bahan-bahan kelas atas hanya dapat diperoleh melalui keberuntungan dan tidak dicari. Paradise Corporation sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perhatian mereka. Jumlah total transaksi lelang ini telah mencapai sekitar 2,2 juta dolar Amerika. Setelah dikurangi tempat, personel, dan biaya terkait lainnya, laba bersih seharusnya mencapai sekitar 2,17 juta dolar Amerika, yang setara dengan lebih dari 14 juta dolar Tiongkok. Ini adalah pendapatan tunggal terbesar yang pernah diperoleh Xia Ruofei. Namun, Xia Ruofei tidak menganggap ini adalah keuntungan terbesar. Menurutnya, keuntungan terbesar dari perjalanan ini adalah mengharumkan nama Paradise Corporation. Selain itu, perusahaan ini secara langsung telah membuat namanya dikenal di industri makanan dan minuman kelas atas dan di kalangan masyarakat super kaya. Dan juga telah berhasil membangun citra perusahaan surga yang berkualitas tinggi dan berkualitas tinggi. Hal ini dapat dikatakan sangat bermanfaat bagi perkembangan mereka di masa depan. Semua orang berkeliaran sambil perlahan meninggalkan panggung. Xia Ruofei juga menuruni panggung. Monica sedang tersenyum dan berkumpul dengan Ma Xiong dan yang lainnya. Luyu juga berdiri di samping dengan ekspresi lucu. Xia Ruofei berjalan mendekat sambil tersenyum pahit dan bertanya, Monica, apa yang kamu lakukan? Xia, tanya Monica sambil tersenyum. Tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa trufle tidak bisa dibeli, kan? Tidak, tapi, Xia Ruofei menjawab. Intinya adalah, untuk apa kamu membelinya? Keluargamu tidak kekurangan ini, Monica tersenyum. 2 hari lagi kakekku akan berulang tahun. Dia telah menjalankan bisnis trufle sepanjang hidupnya. Saya yakin dia akan sangat senang melihat trufle super putih ini di pesta ulang tahunnya. Aku mengerti, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, kalau begitu, tidak sulit untuk memahaminya. Luyu menoleh ke samping dan diam-diam mengerucutkan tepinya. Dia sepertinya menganggap alasan ini tidak terlalu meyakinkan. Saat ini, Monica bertanya sambil tersenyum, Xia, apakah perjanjian kita pagi ini masih berlaku? Ma Xiong dan yang lainnya segera menatap Xia Ruofei secara bersamaan, menampilkan senyuman diam-diam. Mata indah Luyu juga bergerak dan menatap Xia Ruofei dengan lemah. Xia Ruofei tiba-tiba merasa dia tidak dapat berbicara dengan jelas.
Monica masih tersenyum padanya, menunggu penjelasannya. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, tentu saja. Kami akan kembali besok, lanjut Xia Ruofei. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Anda makan siang. Saya akan sangat senang melakukannya. Monica tersenyum menawan dan berkata, kalau begitu saya akan menunggu telepon Anda. Oke, Xia Ruofei merasa berkumpulnya Ma Xiong dan yang lainnya membuatnya merasa tidak nyaman. Dia dengan cepat menjawab. Monica terkekeh dan mengangguk pada Ma Xiong dengan sopan. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ma Xiong memelihara punggung Monica yang anggun dan tertawa. Dia mengacungkan jempol pada Xia Ruofei dan berkata, Xia Sheng, sungguh suatu keuntungan menjadi tampan. Saya terkesan, Ma Ziming juga ikut bersenang-senang dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa Nona Grasso memiliki standar yang sangat tinggi. Banyak anak kaya yang ingin dekat dengannya, tapi mereka kembali gagal. Xia Sheng luar biasa. Xia Ruofei memaksakan senyum. Jangan mengolok-olokku. Sebenarnya tidak ada apa-apa di antara kita. Kami baru saja bertemu saat kami sedang berolahraga. Kita baru saja ngobrol sebentar, jangan terlalu rendah hati, kata Luyu. Kamu pasti merasa sangat bahagia sekarang. Saya tidak, Bibi. Paman, saya sedikit lelah. Bisakah kita kembali sekarang? Lu kamu berkata langsung. Tian Huixin terdiam dan dengan cepat menjawab, oh. Kembali. Aku baik-baik saja sekarang, N. Setelah Luyu selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan ke depan. Tian Huixin membawa Huan dan segera menyusul. Xia Ruofei memaksakan senyum dan berjalan keluar pintu bersama Ma Xiong. Xia Sheng, bagaimana rencanamu menghadapi Blake? Ma Xiong bertanya dengan ekspresi serius. Ekspresi Xia Ruofei berubah dingin ketika dia berkata, dia memfitnah perusahaan surga kita di depan umum. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja, kecuali dia mengeluarkan permintaan maaf di media arus utama. Sampai jumpa di pengadilan. Baiklah, aku tahu sikapmu, kata Ma Xiong sambil mengangguk. Xia Sheng, aku akan menghubungi teman baikku yang akan menghadiri lelang malam ini nanti. Kami akan bekerja sama untuk menekan grup makan Blake dan membuatnya keluar dan meminta maaf. Pemuda ini benar-benar keterlaluan. Xia Ruofei menyentuh dan berkata, Pak Ma tua, terima kasih. Ma Xiong benar-benar tidak mengatakan apapun tentang dia. Jika masalah ini menjadi serius, pasti akan terjadi pemandangan buruk. Sekalipun Blake mengucapkan kata-kata fitnah itu di depan umum, ada banyak orang super kaya dan ahli gastronomi kelas atas yang hadir saat ini. Berapa banyak dari mereka yang bersedia bersantai untuk Xia Ruofei? Terutama mereka yang bergerak di industri makanan dan minuman, mereka pasti tidak ingin menyinggung kelompok makan hitam ternama. Jika Ma Xiong bergandengan tangan dengan beberapa orang super kaya untuk menekan kelompok Blake, masalahnya pasti akan berbeda. Di bawah tekanan, ada kemungkinan Blake akan keluar dan meminta maaf. Xia Ruofei tahu betul bahwa alasan mengapa Ma Xiong begitu baik sebagian besar karena keterampilan medis yang luar biasa. Semua orang takut mati, terutama orang super kaya. Namun, di masyarakat, tidak mungkin ada orang yang tidak memiliki kepentingan. Jika Anda memiliki sesuatu yang layak mendapat perhatian orang lain, itu juga dianggap sebagai kemampuan Anda. Selain itu, Ma Xiong tidak hanya menggunakan Xia Ruofei. Dia juga berterima kasih. Xia Ruofei telah menyelamatkan nyawa Ma Xiong dan menyembuhkan penyakit Huan. Dia telah memberi mereka berdua kehidupan kedua. Ma Xiong juga orang yang bersyukur, yang cocok dengan temperamen Xia Ruofei. Keduanya berbentuk sambil berjalan. Tian Huixin dan yang lainnya, yang tidak jauh dari situ, juga horizontal. Kamu, kenapa aku merasa kamu sedikit tidak bahagia? Tian Huixin berkata sambil tersenyum. Tidak, Bibi. Apakah karena Xiao Xia dan gadis Italia itu? Tian Huixin tersenyum dan bertanya, menurut saya itu cukup bagus. Jika Xia kecil memiliki kemampuan untuk memenangkan hati gadis itu akan dianggap membawa kejayaan bagi negara. Ekspresi Luyu berubah menjadi lebih buruk. Tian Hui memandang Luyu sambil berpikir dan bertanya setengah bercanda, kamu, jangan bilang kamu jatuh cinta pada Xia. Bagaimana mungkin? Apa yang kamu pikirkan, Bibi? Reaksi Luyu sangat besar. Apa yang merusak aku ingin orang seperti dia? Salah satu sahabatku diam-diam telah lama jatuh cinta padanya.
Aku benar-benar tidak menyangka pria ini begitu suka perempuan utama. Aku hanya merasa kasihan pada sahabatku. Tian Huixin tersenyum penuh arti dan bertanya, benar? Tentu saja. Pada saat ini, Huan Huan, yang berada dalam pelukan Tian Huixin, tiba-tiba menunjuk ke arah Luyu dan berkata, Bu, ayah, kakak Yoyo cemburu. Tian Huixin dan Ma Ziming saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Wajah Luyu memerah dan dia berkata dengan marah, Huan Huan, apa yang kamu bicarakan? Kamu gadis kecil, tahukah kamu apa artinya makan? Itu? Huan Huan mendongak dan berkata dengan serius, saya mengerti. Di acara TV selalu seperti ini, lihat. Wajahmu memerah, Aku sangat menyesal menonton drama TV itu bersamamu. Luyu memegang keningnya dan berkata, aku bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkanmu menonton drama idola yang berantakan itu lagi. Tian Huixin, yang berdiri di samping, sangat gembira. Dia hampir tidak bisa menahan Huan Huan dengan mantap. Ma Ziming segera datang untuk mendukungnya. Saat ini, Xia Ruofei dan Ma Xiong sudah mendekati mereka. Melihat ini, Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, apa yang membuatmu begitu bahagia? Mereka semua sangat gembira. Tian Huixin tertawa sambil melirik ke arah Luyu. Lalu, dia berkata, tidak ada apa-apa. Huan Huan hanya berkata, bibi kecil. Luyu Jiao menghentakkan kakinya dan berkata, apakah kamu masih pergi? Oke. Ayo pergi, kata Tian Huixin sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Xiao Xia, kamu sudah ada kencan dengan wanita cantik besok, jadi kami akan datang menjemputmu sore hari. Baiklah. Xia Ruofei menjawab, hati-hati. Aku tidak akan menurunkanmu. Luyu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berjalan menuju lift. Ma Xiong dan yang lainnya juga pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xia Ruofei. Xia Ruofei berdiri di tempat dan berpikir sejenak. Ia merasakan senyuman Tian Huixin dan suaminya sangat aneh. Namun, dia tidak dapat memahaminya setelah berpikir lama. Dia hanya bisa keuangannya tenang dan berjalan kembali menuju lift khusus Presidential Suite. Bab 174, Serangan Balik Little Black. Tidak lama setelah Xia Ruofei kembali ke kamarnya, staf hotel Heng Feng Jiahua datang ke pintunya dengan membawa cek. Totalnya $14 juta Huaxia. Ma Xiong telah membantu mengatur lelang malam ini, termasuk dana akhir. Dia telah mengonversi uangnya menjadi HXB sesuai dengan nilai tukar hari itu dan membayar langsung kepada Xia Ruofei. Namun, atas permintaan kuat Xia Ruofei, biaya penggunaan tempat, remunerasi juru lelang, dan biaya lainnya tetap dibayar seperti biasa. Satu-satunya perbedaan adalah hotel memberi Xia Ruofei diskon besar. Cek tersebut dapat ditebus kapan saja. Setelah staf pergi, Xia Ruofei segera memanggil gulungan petaroh dan menaruh cek di tempatnya. Tidak ada tempat yang lebih aman dari ini. Xia Ruofei memerintahkan kepala pelayan pribadi di Presidential Suite untuk melarang siapapun memasuki ruangan dan kemudian mengunci pintu. Untuk amannya, dia langsung menuju kamar mandi yang terhubung dengan kamar tidur utama. Setelah mengunci pintu dan menarik tirai, dia mengeluarkan gulungan petaroh dan memasuki medium. Xia Ruofei datang ke ruang aslinya dan muncul di samping pagar sederhana. Ketika Blackie melihat Xia Ruofei, ia langsung mengibaskan ekornya dengan gembira. Dibandingkan saat dia pertama kali masuk, si hitam kecil jelas sudah tumbuh banyak. Lebih dari 2 hari telah berlalu di dunia luar, dan ia sudah berada di ruang aslinya selama hampir 3 bulan. Ia hidup di lingkungan dengan energi spiritual yang padat setiap hari, dan susu yang diminumnya mengandung larutan kelopak bunga. Secara alami, pertumbuhannya sangat pesat. Xia Ruofei memperhatikan bahwa sebagian besar makanan yang dia siapkan telah dimakan oleh Blackie. Xia Ruofei membuka pagar dan Blackie segera melompat keluar. Ia menerkamnya dan mengusap wajahnya ke wajah Xia Ruofei. Itu sangat intim dengannya. Xia Ruofei selalu menyukai Blackie. Dia mengulurkan tangan dan menepuk kepala Blackie sambil tertawa. Anak kecil, kamu pasti sangat kesepian akhir-akhir ini. Blackie tidak dapat memahami kata-kata Xia Ruofei dan hanya merengek. Kamu seharusnya lebih pintar sekarang. Xia Ruofei berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo, Blackie. Bergulinglah 3 kali di tanah. Mendengar itu, Blackie berguling 3 kali di tanah dan mengibaskan ekornya ke arah Xia Ruofei. Bawakan aku baskom itu. Xia Ruofei menunjuk ke baskom dangkal yang berisi susu hitam. Blackie segera berlari ke pagar, memegang baskom di mulutnya, dan keluar.
Baskomnya tidak kecil dan juga tidak ringan. Dengan susah payah, Black Ye membawanya ke sisi Xiao Fei dan menggonggong 2 kali, seolah meminta pujian. Tentu. Xiao Fei merasa geli. Dia kemudian memberi Xiao Hei beberapa instruksi yang relatif lebih rumit dan menemukan bahwa Xiao Hei dapat memahami dan melaksanakannya dengan akurat. Xiao Fei membuat perbandingan dan merasa bahwa kecerdasan Black Ye sebanding dengan kecerdasan petir. Mungkin karena ki spiritual di ruang peta roh sangat kaya. Black Ye telah tinggal di dalam lebih lama daripada kilat. Kali ini, Xiao Fei benar-benar lega. Waktu berlalu terlalu cepat di ruang aslinya. Tentu saja, Xiao Fei tidak bisa membiarkan Black Ye tinggal di sini terlalu lama. Dia mengambil Black Ye dan memasuki ruang baru sambil berpikir. Ada 6 anak anjing lainnya di ruang baru. Karena tidak ada apapun di sini, mereka semua berada dalam kondisi bebas. Saat Xiao Fei muncul, dia melihat 6 anak anjing saling berkejaran di rumput. Karena baru 2 hari berlalu, anak-anak anjing ini secara alami tidak mengalami perubahan yang nyata. Yang terlemah, berbulu 6, masih berjalan terhuyung-huyung, bergoyang di belakang anak-anak anjing. Black Ye juga menggelengkan kepalanya dan memandangi anak-anak anjing itu, lalu memandang dirinya sendiri. Tampaknya bertanya-tanya mengapa saudara-saudaranya tidak bertambah tinggi. Tetapi kecerdasan spiritualnya yang terbatas jelas tidak dapat memahami masalah rumit ini. Xiao Fei tersenyum nakal dan menurunkan Black Ye. Pakan! 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 Black Ye melolong dan berlari menuju si berbulu 1 dan si berbulu 2. Jika ada dendam, maka balas dendam. Suaranya penuh energi dan kecepatannya secepat kilat. Xiao Fei hanya bisa melihat bayangan hitam melintas. Setelah beberapa saat, Black Ye sudah tiba di depan si berbulu 1 dan si berbulu 2. Keenam anak anjing itu semuanya terkejut. Melihat si hitam kecil yang galak dan kuat, yang satu lingkaran lebih besar dari mereka. Anak-anak anjing yang pernah menindas si hitam kecil dengan sangat buruk di masa lalu, lari ketakutan. Black Ye melompat dan menekan Air Mau, yang paling lambat, ke tanah dengan cakarnya. Air Mau segera mulai meratap. Damau dan keempat anak anjing lainnya hanya berani menggonggong dari kejauhan, namun tidak berani melangkah mendekat. Mereka bahkan semakin tidak dapat memahami bagaimana Black Ye, yang paling lemah di antara mereka semua, bisa berkembang begitu pesat dalam waktu sesingkat itu dan menjadi sangat menakjubkan. Sekarang, bahkan jika mereka berenam menyerang bersama-sama, mereka tidak akan cukup untuk mengalahkan si hitam kecil. Xiao Fei juga takut Black Ye akan menyakiti Air Mau, jadi dia segera berteriak, Xiao Hei, sudah cukup. Lepaskan, Mau. Black Ye mendengar suara Xiao Fei dan melepaskan cakarnya. Begitu Air Mau mendapatkan kembali kebebasannya, ia segera lari jauh, sesekali melihat ke arah Black Ye, takut ia akan menerkamnya lagi. Baiklah. Anda akhirnya membalas dendam. Xiao Fei tersenyum. Black Ye, ini adalah saudara laki-laki dan perempuanmu. Anda harus menjadi bos yang baik di masa depan. Jangan ganggu mereka lagi, mengerti? Black Ye merintih, menunjukkan bahwa ia mengerti apa yang dimaksud Xiao Fei. Xiao Fei melambai ke arah Damau dan Air Mau lagi. Keenam anak anjing itu memandang Black Ye dengan rasa takut yang berkepanjangan dan tidak berani mendekat. Kecerdasan keenam anjing kecil ini secara alami jauh lebih rendah daripada Black Ye, jadi mereka hanya menghindar berdasarkan naluri. Xiao Fei tidak bisa menahan tawa. Dia berkata kepada Black Ye, baiklah, kamu bisa pergi dan menaklukkan adik-adikmu sendiri. Sedikit hitam, pergi. Ketika Black Ye mendengar ini, ia langsung melompat ke girangan. Xiao Fei berteriak dari belakang, jangan sakiti mereka. Black Ye menggonggong 2 kali dan menyerang keenam anak anjing itu tanpa menoleh ke belakang. Keenam anjing itu ketakutan dan mulai berlari ke segala arah. Tapi bagaimana tubuh kecil mereka bisa berlari lebih cepat dari Black Ye? Xiao Fei menyilangkan tangannya dan berdiri di samping, menonton pertunjukan. Black Ye benar-benar memamerkan kekuatannya kali ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memimpin si berbulu sedih dan si berbulu 2 kembali. Black Ye mengangkat kepalanya sedikit, seperti seorang jenderal yang kembali dengan penuh kemenangan. Fluffy One dan Fluffy Two berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bulu mereka berantakan dan tertutup debu. Bentuknya seperti terong beku. Jelas sekali bahwa mereka telah ditundukkan oleh Black Ye hanya dalam waktu singkat. Xiao Fei tertawa, itu cukup efisien.
Si kecil hitam, kamu akan menjadi bos mereka mulai sekarang, jadi jangan ganggu mereka lagi. Blakia mengibaskan ekornya. Xia Ruofei lalu berkata pada si berbulu 1 dan si berbulu 2, mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini bersama Blakia. Aku akan mengeluarkanmu saat aku membutuhkanmu. Kamu harus mendengarkan perintah Blakia di sini dan jangan menimbulkan masalah, mengerti? Damau dan Ermau tidak terlalu pintar sehingga mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Xia Ruofei. Namun, setelah Blacky mengaum dalam-dalam, mereka gemetar dan dengan cepat mengikuti teladan Blacky, mengibaskan ekornya ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei juga tertawa terbahak-bahak. Tampaknya Blakia mulai bersikap seperti seorang bos. Karena dia tidak ada di rumah, Xia Ruofei tidak tinggal lama di medium. Dia memeriksa makanan anak-anak anjing itu, membuka sekantong makanan anjing lagi, dan menuangkannya ke dalam baskom besar. Kemudian, Xia Ruofei meninggalkan ruang petaroh dalam sekejap setelah memberikan beberapa kata kepada Blakia. Setelah menyimpan petaroh, Xia Ruofei mandi di kamar mandi dan tidur di kamar tidur utama yang luas. Keesokan paginya, Xia Ruofei tidak punya rencana lain. Setelah bangun tidur, dia memesan sarapan dan pergi ke Presidential Suite. Setelah sarapan, Xia Ruofei duduk di kursi geladak di balkon dan membaca buku dengan santai. Matahari musim dingin menyinari tubuhnya dan peluit sungai Huangpu terdengar aneh di telinga dari waktu ke waktu. Xia Ruofei dengan malas menghabiskan waktu hampir sepanjang hari. Selama ini, dia menelepon Monica dan membuat janji untuk makan siang di restoran Prancis di lantai paling atas hotel. Xia Ruofei baru bangun dan berganti pakaian ketika waktu yang ditentukan semakin dekat. Dia meninggalkan Presidential Suite dan naik lift khusus ke lantai paling atas. Bab 175, Makanan Tingkat Atas. Xia Ruofei tiba di restoran di lantai paling atas 10 menit lebih awal dari waktu yang disepakati. Yang mengejutkannya, Monica datang lebih awal darinya. Dia berdiri di balkon besar restoran, menikmati pemandangan sungai. Monica mengenakan jas yang elegan dan modis. Atasannya memiliki desain acak-acakan, dan dengan ikat pinggang, menonjolkan pinggang kecilnya dengan sempurna. Dengan celana berkaki lebar berwarna hitam dan sepatu hak stiletto, ia memiliki gaya kerja yang modis. Maaf, sepertinya aku terlambat, kata Xia Ruofei. Ketika dia mendengar suara Xia Ruofei, Monica berbalik. Dia melepas kacamata hitamnya dan tersenyum. Xia, seharusnya aku datang lebih awal. Aku hanya menyukai pemandangan indah di lantai paling atas, jadi... Monica mengangkat bahunya. Xia Ruofei tersenyum. Kebetulan kursi yang saya pesan ada di balkon ini. Pemandangan sungainya 360 derajat tanpa sudut mati. Itu hebat. Monica berkata dengan gembira. Pada saat ini, pelayan restoran berjalan mendekat dan dengan sopan membawa keduanya ke meja yang telah dipesan Xia Ruofei. Xia Ruofei menarik kursi untuk Monica. Terima kasih. Monica tersenyum dan duduk. Setelah Xia Ruofei duduk di seberang meja, pelayan membawakan menu. Xia Ruofei menunjuk ke pelayan dan berkata, "Ladies first." Sangat sopan. Monica terkekeh. Sebenarnya, saya hanyalah orang yang tidak sopan. Xia Ruofei memutar. Aku membuka internet untuk membaca hanya untuk makan siang bersamamu. Monica yang sedang melihat menu tiba-tiba tertawa. Sebenarnya, Xia Ruofei tidak bercanda. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang etika makan barat. Dia hanyalah seorang pensiunan tentara yang kejam. Sebelum bergabung dengan Angkatan Darat, keluarganya juga biasa-biasa saja. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan pengetahuan seperti itu. Keduanya memesan hidangan dengan sangat cepat, dan hidangan disajikan dalam waktu singkat. Makanan pembuka, hidangan pembuka, sup, hidangan pembuka. Disajikan satu persatu. Xia Ruofei dan Monica bersuara pelan sambil menikmati lezatnya makanan Prancis di balkon. Saat ini, koki restoran, Mark Lawrence, mendatangi mereka berdua dengan dua hidangan utama. Lawrence berkata dengan antusias, "Miss Grasso, Tuan Xia, selamat datang di restoran lantai atas Jiahua. Hidangan utamanya adalah steak rossini yang saya masak sendiri. Silakan cicipi." Pada lelang tadi malam, Ma Xiong memenangkan 2 potong trufle putih berukuran besar. Yang dia menangkan dari lelang keluarga Grao disediakan untuk restoran lantai atas. Oleh karena itu, Lawrence cukup antusias saat melihat Xia Ruofei dan Monica.
Untuk dapat memenuhi masakan koki bintang Michelin, perjalanan saya hari ini sangat berharga. Xiao Ruofei berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Lawrence. Monica juga tersenyum. Steak Rossini adalah hidangan terkenal dalam masakan Prancis dan Barat. Xiao Ruofei melihat sepotong foie gras di atas tenderloin daging sapi goreng. Setelah dicampur dengan sari jamur hitam, wanginya menyerang hidungnya. Baunya saja sudah memasak lapar. Bahan hidangan utama ini adalah steak fillet terbaik dan foie gras Strasbourg paling autentik, kata Mark Lawrence. Mereka dimasak dengan jus jamur hitam. Saya akan menyelesaikan langkah terakhir dari proses memasak. Kemudian, Lawrence membuka tutup wadah tertutup di gerobak makanan. Xiao Ruofei dan Monica mencium aroma yang familiar. Itu adalah trufle putih yang dilelang keluarga Grao tadi malam. Lawrence mengambil trufle putih dan mengeluarkannya dari saku jas kokinya. Setelah dia menaruh beberapa potong trufle di piring mereka, dia berkata, "Selamat menikmati makananmu." Lawrence dengan hati-hati meletakkan kembali trufle putih itu ke kereta makan, menutupinya, dan berdiri di samping. Xiao Ruofei dan Monica mengambil garpu dan pisau mereka dan mulai menikmati hidangan utama. Rasanya sangat enak. Steaknya pas, ucap Monica sambil tersenyum. Xiao Ruofei, sebaliknya, lebih fokus pada foie gras. Dia berkata kepada Lawrence, "Tuan Lawrence, foie gras ini enak sekali. Rasanya sangat kaya, halus, dan sangat lezat." Lawrence berkata, "Terima kasih sudah menyukai masakanku. Tuan Xia, foie gras ini adalah foie gras Strasbourg yang kami tayangkan dikirim langsung dari Perancis. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Raja kita, Louis XVI, meyakinkan foie gras dan berseru bahwa itu adalah makanan terlezat di dunia. Sejak saat itu, foie gras perlahan mulai dikenal dunia. Dan hidangan yang dicicipi Yang Mulia Louis XVI adalah Strasbourg foie gras. Jadi, ada cerita di baliknya." Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, "Foie gras ini pasti sangat berharga, bukan?" Monica tersenyum dan melanjutkan percakapan. "Foie gras Prancis asli sangat berharga. Ini adalah salah satu dari 3 makanan lezat teratas bersama dengan truffle dan kaviar yang dilelang kemarin. Strasbourg foie gras adalah hidangan utama untuk foie gras Prancis, diikuti oleh Lande foie gras dan Toulouse foie gras. Di antara kaviar, yang paling berharga adalah kaviar yang terbuat dari telur ikan sturgeon beluga. Ini juga merupakan kaviar paling langka di dunia. Kurang dari 100 ekor ikan sturgeon beluga ditangkap setiap tahunnya, dan kaviarnya sangat berharga. Mereka dikenal sebagai mutiara Laut Kaspia. Berbicara tentang makanan lezat, Monica juga sangat akrab dengan makanan tersebut. Hal ini memang membuka mata Xiao Ruofei dan memungkinkannya memiliki pemahaman langsung tentang makanan terbaik dunia. Setelah penilaian foie gras Strasbourg terbaik, Xiao Ruofei juga memiliki ide untuk mengeksplorasi bahan-bahan baru. Bagaimanapun, di antara 3 makanan terlezat di dunia, dia pada dasarnya bisa menghasilkan truffle kelas atas setiap tahun. Sedangkan untuk kaviar, ikan sturgeon tumbuh di laut dan lingkungan saat ini jelas tidak cocok untuk memeliharanya, jadi foie gras adalah pilihan yang paling mungkin untuk saat ini. Tentu saja, Xiao Ruofei hanya punya gambaran awal. Ia tidak mengetahui proses pembiakan foie gras di Prancis. Foie gras tidak seperti truffle yang mahal karena membutuhkan angsa dalam jumlah besar. Ini berarti Xiao Ruofei harus menemukan cara untuk memperbesar mereka di dunia luar. Jika tidak, bahkan jika dia mati karena kelelahan, dia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan berat tersebut, apalagi masalah apakah ruangan tersebut dapat menampung mereka. Oleh karena itu, ia masih perlu mendalami langkah demi langkah untuk mewujudkan ide awal tersebut. Keahlian memasak Chef Lawrence telah diakui oleh para tamu dengan hormat dan dia turun dengan gembira. Xiao Ruofei juga memikirkan pikirannya dan mulai berpikir dengan Monica. Monica tersenyum dan berkata, "Xia, aku sudah melihat dengan cermat white truffle yang kita tawarkan kemarin. Kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada truffle putih terbaik yang diproduksi di wilayah Alba. Jadi, saya benar-benar ingin tahu, di mana Paradise Corporation menemukan truffle berkualitas terbaik itu?" Sebelum Xiao Ruofei sempat bereaksi, Monica segera tersenyum dan berkata, "Tapi saya tahu ini pasti rahasia dagang inti perusahaan Anda, jadi jangan khawatir, saya tidak akan bertanya-tanya." "Terima kasih atas pengertiannya."
Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tapi saya masih berharap kita bisa mewujudkan kerja sama bisnis, kata Monica. Bab 176, Peri Kecil. Monica, maafkan aku karena berterus terang, bukankah kita harus bersaing satu sama lain? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Tidak, Xia, kita pasti bisa bekerja sama. Monica berkata, keluarga Grau kami adalah pedagang trufle. Di Italia, khususnya di wilayah Alba, kami membeli trufle berkualitas tinggi dari pemburu trufle untuk dijual. Menurutku, kami juga bisa menjual trufle untuk Paradise Corporation, bukan? Xia Ruofei tersenyum. Kamu benar. Namun, trufle kelas atas adalah pasar penjualnya. Selama ada barang bagus, tidak perlu khawatir tentang penjualan. Mungkin itu yang terjadi, Monica terkekeh. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa keunggulan grup Grasso kami dalam saluran penjualan tidak ada pitanya. Tentu saja, saya tahu Anda tidak perlu khawatir tentang penjualan trufle Anda, tapi saya rasa Anda tidak hanya peduli dengan keuntungan dari penjualan trufle, bukan? Monica berhenti dan melihat ke arah Xia Ruofei. Xia, jika kita bekerja sama, selama kamu menyediakan trufle, kita dapat melabelinya sebagai dari Paradise Corporation saat kita menjualnya. Xia Ruofei mengangkat kening dan sedikit melingkari. Saran Monica memang tulus. Dia juga dapat melihat bahwa Xia Ruofei lebih memperhatikan kesadaran merek perusahaan. Tidak ada keraguan bahwa pelanggannya sangat sukses. Namun, Paradise Corporation tidak memiliki banyak latar belakang, sedangkan kelompok Grasso sama sekali berbeda. Mereka memiliki basis pelanggan terbesar di dunia, termasuk orang-orang super kaya, berbagai politikus, dan bahkan keluarga kerajaan di Timur Tengah. Jika Xia Ruofei harus bergantung pada Paradise Corporation untuk membuka saluran ini, tentu akan memakan waktu dan usaha yang lama. Bekerja di perusahaan Grasso memang merupakan sebuah jalan pintas. Monica tersenyum dan berkata, bagaimana kabarnya? Xia, apa pendapatmu tentang saranku? Saya bisa mempertimbangkannya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jika kita bisa bekerja sama dengan cara ini akan menjadi situasi win-win. Xia Ruofei berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Monica, sepertinya kamu tidak menawar trufle kami kemarin hanya untuk pesta ulang tahun kakek, kan? Pasti akan ada berbagai macam skema dan intrik dalam sebuah keluarga besar. Xia Ruofei menduga Monica juga memiliki keterbatasannya sendiri di grup Grasso. Tawaran untuk trufle mungkin menggunakan cara yang paling langsung dan mengejutkan untuk menjanjikan pihak pendukung dan memfasilitasi kerjasama ini. Membujuk kamu melihat bahwa aku baik padamu? Monica tersenyum dan berkata, bagaimana kabarnya, apakah kamu tidak merasa terhormat? Ini suatu kehormatan bagi saya. Xia Ruofei tertawa. Baiklah. Tidak mudah untuk bertemu dengan pria tampan. Saya tidak ingin membicarakan pekerjaan sepanjang sore, Monica memandang Xia Ruofei sambil tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, Monica dengan lembut merapikan rambut emasnya. Kemudian, dia memegang dagunya dan menatap lurus ke arah Xia Ruofei. Tatapan yang membara membuat Xia Ruofei merasa tidak nyaman. Dia mengubah posisi duduknya secara tidak wajar dan bertanya, lalu apa yang ingin kamu bicarakan? Tentu saja kita sedang membicarakan romansa, Monica terkikik. Pada saat ini, Xia Ruofei merasakan kaki mulus menginjak punggung kakinya, kemudian perlahan-lahan naik ke betisnya, seluruh tubuh Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Ternyata Monica sempat melepaskan sepatu hak tinggi pada suatu saat dan kini diam-diam merentangkan kakinya dari bawah meja. Meski dipisahkan oleh celananya, Xia Ruofei masih bisa merasakan kehalusan kaki Monica di balkon restoran barat kelas atas ini. Keduanya mengenakan pakaian formal yang elegan. Di bawah meja, terdapat pemandangan yang berbeda. Perasaan seperti ini membuat Xia Ruofei merasa bersemangat. Tentu saja dia lebih malu. Melihat ekspresi Xia Ruofei, Monica tertawa bahak. Dia menarik kakinya dan berkata, Xia, kamu kelihatannya pemalu, benarkah? Xia Ruofei menatap Monica dengan mata terbelalak. Bagaimana keadaannya? Monica bertanya balik sambil tersenyum. Xia Ruofei mengangkat bahu dan tersenyum pahit. Semangat berapi-api gadis Italia itu membuatku sedikit. Xia Ruofei tidak dapat menemukan kata yang cocok untuk menggambarkannya. Monica masih memegang dagunya dengan kedua tangannya. Dia menatap Xia Ruofei dengan mata besarnya dan berkata dengan suara sengau yang hah. Saya sedikit ingin, kata Xia Ruofei.
Monica tertawa dan berkata, baiklah, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Pria kecil yang lucu. Mendengar ini, Xia Ruofei tidak tahan lagi. Ini adalah masalah martabat seorang pria. Bagaimana mungkin dia tidak menoleransi hal ini? Monica, aku bukan laki-laki kecil, kata Xia Ruofei serius. Masih ada waktu sebelum pesawatku lepas landas. Mengapa kamu tidak kembali ke kamarku bersamaku? Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Mata Monica melebar perlahan. Mata indahnya dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak menyangka Xia Ruofei begitu berani, terutama setelah Xia Ruofei selesai berbicara, dia masih memiliki senyuman tipis di wajahnya dan menatapnya tanpa berkedip. Jejak ketakutan muncul di matanya. Namun ketakutan Monica hanya berlangsung sesaat. Segera, dia menunjukkan senyuman menawan, berdiri, dan berkata, baiklah. Saya juga ingin tahu bagaimana rasanya berkencan dengan pria Tionghoa. Saya percaya bahwa Xia yang kuat pasti tidak akan mengecewakan saya. Kali ini, giliran Xia Ruofei yang tercengang. Bukankah Monica selalu menggodanya? Bukankah Emma Ziming mengatakan bahwa Monica bahkan tidak peduli dengan pencahayaan untuk tuan muda kaya di Eropa itu? Kenapa dia tiba-tiba menjadi serius? Melihat ekspresi tercengang Xia Ruofei, Monica tertawa dan berkata, saya hanya bercanda. Saya masih ada janji bisnis pada siang hari. Waktunya agak sempit, jadi aku pamit dulu. Terima kasih atas kasih sayang Anda. Seorang pria kecil. Kemudian, Monica tersenyum pada Xia Ruofei, mengambil tas wanita itu, dan pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, Monica berbalik dan berjalan ke sisi Xia Ruofei. Dia mendekat ke telinga dan berkata, lain kali jika saya punya waktu, saya pasti akan datang dan mencobanya. Pada saat itu, kamu tidak diperbolehkan melarikan diri. Setelah dia selesai berbicara, Monica berbalik dan pergi dengan senyuman menawan, membawakan serta angin harum. Senyuman pahit muncul di wajah Xia Ruofei. Monica ini hanyalah iblis yang memesona. Dia mengeluarkan rayuan fatal dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi mulutnya terlalu tidak bisa diandalkan. Tidak ada yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Setelah Monica pergi, Xia Ruofei masih merasakan gatal di betisnya. Aroma samar di udara belum sepenuhnya hilang. Sepertinya ada api yang berkobar di dalam hatinya yang tidak bisa padam dalam waktu lama. Dia benar-benar iblis kecil yang bisa menimbulkan bencana. Bunuh, bukan kubur. Xia Ruofei berpikir sambil tersenyum pahit. Setelah meninggalkan restoran lantai atas, Xia Ruofei kembali ke Presidential Suite untuk berkemas dan menunggu Ma Xiong dan yang lainnya kembali. Saat Xia Ruofei selesai berkemas, teleponnya tiba-tiba berbunyi. Bab 177, bepergian dengan Amerika Serikat. Ma Xionglah yang menelepon. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Xia Sheng, aku benar-benar minta maaf. Ada keadaan darurat di perusahaan, jadi kami harus terbang kembali ke Hong Kong. Saya sudah meminta seseorang untuk memesan penerbangan sore untuk Anda dan Youyo kembali ke kota Sanshan. Saya sangat menyesal. Xia Ruofei dengan cepat berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pak Emma tua, apakah masalah perusahaan Anda mendesak? Tidak apa-apa, masih terkendali. Saya hanya minta maaf karena Anda dan Anda harus naik pesawat komersial. Kata Ma Xiong sambil tersenyum. Apa bedanya? Xia Ruofei berkata, sebenarnya, kami bisa memesan tiket sendiri. Jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak, Anda dapat langsung kembali. Saya sudah mengatur seseorang untuk membuat reservasi. Mobil hotel akan mengantarmu langsung ke bandara sebentar lagi. Ma Xiong berkata sambil tersenyum cerah. Suaranya sangat tenang. Rupanya meskipun urusan perusahaan lebih mendesak, dia tetap percaya diri. Selain itu, mereka adalah grup keuangan kelas dunia. Bahkan jika ada masalah yang tidak dapat mereka selesaikan, Xia Ruofei tidak dapat membantu banyak, jadi dia tidak bertanya. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa teman saya tentang Blake. Kami akan mengawasinya saat kami kembali ke pelabuhan. Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapat kabar apapun, kata Ma Xiong. Xia Ruofei menyentuh melihat Ma Xiong tidak melupakan masalah kecil ini meskipun dia memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan. TNMA, lebih penting bagimu untuk mengurus urusan perusahaan. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Dia berkata. Hahaha. Saya, Ma Xiong, jangan pernah menyerah di tengah jalan. Ma Xiong tertawa terbahak-bahak.
Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Tunggu saja kabarku. Baiklah, Pak Emma tua, terima kasih, kata Xia Ruofei. Tidak lama setelah dia menutup telepon, kepala pelayan pribadi di Presidential Suite datang ke kamar dan dengan hormat memberitahu Xia Ruofei bahwa mobil untuk mengirimnya ke bandara telah diatur dan dia bisa pergi sekarang. Oleh karena itu, Xia Ruofei turun ke bawah. Kepala pelayan pribadi telah menyelesaikan prosedur check-out. Xia Ruofei hanya perlu menandatangani ketika dia meninggalkan Presidential Suite, sedangkan untuk kopernya yang sederhana, tentu saja dibawa ke bawah oleh seseorang. Sesampainya di lantai 1, Rolls-Royce Phantom untuk Presidential Suite sudah terparkir di pintu masuk hotel. Kepala pelayan pribadi membukakan pintu untuk Xia Ruofei. Setelah Xia Ruofei masuk, dia membuka pintu kursi penumpang dan masuk. Rolls-Royce Phantom dimulai dan melaju langsung ke Bandara Internasional Hongqiao. Sebuah Mercedes-Benz hitam baru saja tiba di pintu masuk ruang bandara keberangkatan. Kepala pelayan pribadi membuka pintu mobil untuk Xia Ruofei. Ketika Xia Ruofei memerintahkan kepalanya dan keluar dari Rolls-Royce Phantom, dia melihat Lu Yu keluar dari Mercedes-Benz di sebelahnya. "Lu kamu?" Xia Ruofei tersenyum dan menyapanya. Lu Yu juga melihat Xia Ruofei pada saat yang bersamaan. Sudut mulutnya bergerak sedikit, dan dia menganggukkan kepalanya dengan ringan sebagai tanggapan terhadap Xia Ruofei. Xia Ruofei juga sudah terbiasa dengan sikap Lu Yu. Dia hanya tersenyum dan tidak mengambil hati. Kepala pelayan pribadi mengambil barang bawaan Xia Ruofei dari bagasi dan menyerahkannya kepada rombongan Lu Yu. Kemudian, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal pada Xia Ruofei dan pergi. Di sisi lain, rombongan Ma Xiong sedang membawa barang bawaan mereka dan menggiring mereka ke ruang keberangkatan bandara. Mereka mengambil kartu identitas Xia Ruofei dan Lu Yu dan langsung menuju counter VIP check-in untuk check-in. Sementara itu, Xia Ruofei dan Lu Yu berdiri di samping dan menunggu. Xia Ruofei ingin mencari sesuatu untuk diajak ngobrol, tapi Lu Yu tetap menundukkan kepalanya dan memainkan ponselnya. Dia tidak bermaksud menanggapi Xia Ruofei, jadi Xia Ruofei tidak meminta persetujuan. Karena keduanya hanya membawa barang bawaan saja, sehingga tidak perlu melalui prosedur check-in sehingga rombongan segera mendapatkan boarding pass. Seorang personel berseragam berpakaian dasar memimpin Xia Ruofei dan Lu Yu melewati pemeriksaan keamanan melalui jalur VIP. Rombongan hanya bisa mengirim mereka ke pemeriksaan keamanan dan penggantian tangan kepada keduanya. Ketika Xia Ruofei melihat Lu Yu mengucapkan selamat tinggal kepada staf grup Heng Feng, dia tersenyum dan cukup sopan. Staf layanan darat membawa mereka berdua ke ruang tunggu VIP, lalu dengan sopan pergi. Hanya ada 3 hingga 5 orang di ruang VIP yang kosong. Lu Yu mendorong pembelinya dan menemukan tempat duduk yang jauh dari Xia Ruofei. Dia duduk dan terus bermain dengan ponselnya. Xia Ruofei tersenyum pahit dan menenangkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyakiti gadis ini lagi. Dia merasa sikap Lu Yu terhadapnya telah meningkat pesat. Kenapa dia mundur sekarang? Pikiran seorang gadis sungguh sulit ditebak. Monica dan Lukamu sama. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan mengundangnya pada dirinya sendiri. Dia menemukan tempat duduk di kedamaian dan duduk. Dia mengeluarkan buku dari pembelinya dan membacanya sambil menunggu naik ke pesawat. Keduanya sempat bertemu di pintu masuk aula bandara, namun belum mengucapkan kata pun. Suasananya aneh dan canggung. Setelah menunggu lebih dari 20 menit di ruang VIP yang tenang, keberangkatan Xia Ruofei dimulai. Oleh karena itu, Xia Ruofei memasukkan kembali buku itu ke dalam koper kecilnya dan berjalan menuju gerbang dengan boarding pass-nya. Xia Ruofei melihat Lu Yu berjalan membawa barang bawaannya, tapi dia tidak berhenti untuk menunggu. Sebaliknya, dia mengambil boarding pass-nya dan melewati gerbang dan berjalan ke jembatan tertutup. Ini adalah emosinya. Karena Lu Yu tidak mau berbicara dengannya, dia tentu saja tidak akan terburu-buru untuk mendekatinya. Xia Ruofei tidak melihat boarding pass dengan hati-hati sekarang. Dia baru menyadari bahwa Ma Xiong telah memesan tiket kelas 1 untuknya ketika dia tiba di pintu masuk kabin. Celana saja dia naik lebih awal dari biasanya. Selanjutnya ada seorang pramugari kelas 1 yang langsung melayaninya dan membawa ke kabin kelas 1. Xia Ruofei mengeluarkan buku-buku yang ingin dia baca selama perjalanan dan memasukkan koper kecil ke dalam kompartemen bagasi atas. Kursi kelas 1 sangat luas, dan Xia Ruofei mendapat tempat duduk di dekat jendela.
Setelah dia duduk, dia mengatur sudut tempat duduknya dan menemukan posisi yang paling nyaman. Dia bersandar di kursi dan dengan santai membalik-balik buku itu. Saat ini, Xia Ruofei mencium aroma. Dia berbalik dan melihat Luyu berjalan di bawah bimbingan pramugari. Kursi Luyu sebenarnya berada tepat di sebelah kursi Xia Ruofei. Xia Ruofei memasang dan merasa nyaman. Tiket mereka dipesan bersama, dan orang yang sama telah membantu mengganti boarding pass, jadi tempat duduk mereka pasti terhubung. Melihat kursi Xia Ruofei berada di sebelahnya, Luyu tidak berkata apa-apa. Dia hanya sedikit mengernyit dan menyimpan barang bawaannya. Dia duduk dengan tenang di samping Xia Ruofei dan mulai memainkan ponselnya. Salah satu dari mereka sedang membaca buku sementara yang lain sedang menggunakan ponselnya. Tak satu pun dari mereka mengucapkan kata pun. Sekitar setengah jam setelah boarding, semua penumpang kelas ekonomi sudah naik dan pintu kabin ditutup. Setelah menunggu beberapa saat, pesawat mulai meluncur keluar. Saat pesawat bergerak maju di landasan, Xia Ruofei meletakkan bukunya di samping, bersandar di kursi, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Pesawat memasuki landasan, melaju, dan lepas landas. Saat pesawat masih naik pada sudut yang lebih tinggi, Xia Ruofei membuka matanya dan melihat layar ponsel Luyu masih menyala dari sudut matanya. Xia Ruofei mau tidak mau berbalik dan mengingatkannya dengan lembut, "Luyu, kamu harus mematikan teleponmu selama penerbangan." Ekspresi Xia Ruofei berubah ketika dia setengah menyelesaikan kalimatnya. Dia melihat Luyu tidak sedang bermain-main dengan ponselnya. Sebaliknya, wajahnya dan keningnya sedikit berkerut saat dia bersandar di kursinya. Bahkan ada ekspresi sedih di wajahnya. Bab 178, lembut dan protektif. Xia Ruofei kaget saat melihat wajah pucat Luyu. Dia segera bertanya, "Luyu, ada apa?" Mata Luyu awalnya sedikit tertutup. Ketika dia mendengar suara Xia Ruofei, dia membuka matanya dan meliriknya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan lemah untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Namun, semakin dia bertindak seperti ini, Xia Ruofei semakin khawatir. Mungkinkah dia menderita penyakit akut? Pesawat baru saja lepas landas. Akan sangat berbahaya jika dia tertular penyakit akut di langit. Terlebih lagi, wajah Luyu terlalu menakutkan. Hampir tidak ada warna di dalamnya. "Luyu, ada apa denganmu?" Xia Ruofei bertanya dengan cemas, "Di mana kamu merasa tidak nyaman?" Luyu mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, "Aku sudah bilang aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku, bagaimana kita bisa melakukan itu?" "Wajahmu sangat pucat, apa kamu merasa tidak enak badan?" Xia Ruofei berkata, "Jika ini serius, sangat berbahaya di langit. Pesawat baru saja lepas landas. Jika Anda benar-benar tidak bisa mengatasinya, laporkan ke kru. Jika kamu harus kembali, kamu harus kembali. Kamu sangat menyebalkan. Aku sudah bilang tidak apa-apa. Bisakah kamu membiarkan aku istirahat sebentar?" Suara Luyu akhirnya menjadi lebih keras. Namun, setelah dia selesai berbicara, alisnya berkerut semakin erat. Dia mengulurkan tangan untuk memegang perut bagian bawahnya, dan ekspresi kesakitan di wajahnya menjadi lebih jelas. Tatapan Xia Ruofei tertuju pada tangan Luyu dan dia menebak. Luyu bisa merasakan tatapan Xia Ruofei dan wajah pucatnya mulai memerah. Dia memelototi Xia Ruofei dan berkata, "Di mana kamu melihat?" "Luyu, apakah kamu sakit perut?" Xia Ruofei mencoba menyelidiki. Wajah Luyu memerah lagi. Dia menghindari tatapannya dan berkata, "Kamu tidak perlu peduli." Ketika Xia Ruofei melihat reaksi Luyu, dia pada dasarnya membenarkan tebakannya. Dia tidak keberatan dengan sikap buruk Luyu. Wan belum pernah bersikap baik padanya sebelumnya. Selain itu, kerabatnya ada di sini. Wajar jika suasana hatinya sedang buruk. Namun, Xia Ruofei merasa nyeri haid yang dialami Luyu tidak hanya serius. Dari wajahnya yang pucat dan butiran keringat di keningnya, dia tahu bahwa dia pasti sangat kesakitan. Pada fase lepas landas, saat pesawat naik lebih tinggi, tekanan udara di dalam kabin akan berubah. Hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan, belum lagi gejala Luyu yang sangat serius. Hal ini membuat segalanya menjadi lebih buruk. Melihat Luyu memegangi perutnya yang kesakitan, hati Xia Ruofei melunak. Dia melepaskan sabuk pengamannya dan berdiri. Ada seorang pramugari duduk tidak jauh dari kabin kelas 1. Ketika dia melihat Xia Ruofei berdiri, dia segera berkata,
Tuan, pesawat masih dalam tahap pendakian. Kapten belum melepas lampu peringatan sabuk pengaman. Silakan tetap di tempat duduk Anda dan kencangkan sabuk pengaman Anda untuk menghindari bahaya. Xiao Ruofei hanya bisa duduk tanpa daya. Dia berkata kepada Luyu dengan suara rendah, bersabarlah sebentar. Aku akan mengambilkanmu obat setelah pesawat turun. Mata Luyu sedikit tertutup dan alisnya terkatup rapat. Dia mengangkat tangannya dengan lemah ke arah Xiao Ruofei untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Xiao Ruofei memandang Luyu dengan cemas dan kemudian memasang sabuk pengamannya lagi. Ini bukan pertama kalinya dia naik pesawat, tapi dia merasa pendakian hari ini sangat panjang. Sudut elevasi pesawat perlahan-lahan mengecil hingga akhirnya datar. Setelah beberapa saat, lampu peringatan sabuk pengaman padam dengan bunyi ding. Xiao Ruofei melepaskan sabuk pengamannya dan segera berdiri. Luyu sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Ruofei. Dia merasakan arus hangat di hatinya. Kursi kelas pertama lebih lega. Xiao Ruofei diam-diam melangkahi kaki Luyu dan berjalan ke dapur di depan. Para pramugari juga telah melepas sabuk pengaman mereka dan sibuk menyiapkan makanan. Penerbangan dari Shenzhen ke Sanshan tidak lama, sehingga mereka harus bergegas menyediakan makanan untuk para penumpang. Pengemis itu melihat Xiao Ruofei berjalan mendekat dan dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Dengan senyum profesional di wajahnya, dia bertanya dengan lembut, "Tuan, apa yang bisa saya bantu?" "Halo, apakah kamu punya gula merah di sini?" Xiao Ruofei bertanya. "Temanku sedang tidak enak badan, tolong buatkan aku segelas air gula merah." Sang purser segera mengerti dan mengangguk sambil tersenyum, "Baiklah, mohon tunggu sebentar." Xiao Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Maaf merepotkanmu. Kamu bisa menaruhnya di sini saja setelah selesai. Aku akan pergi ke kamar mandi dan membawanya nanti." "Baiklah," katanya. "Terima kasih." Setelah Xiao Ruofei selesai berbicara, dia membuka pintu dan berjalan ke kamar kecil, kelas pertama yang berjarak 1 lorong dari kotak makan siang. Setelah mengunci pintu, Xiao Ruofei dengan cepat memanggil gulungan petaroh dari telapak tangannya. Kemudian, dia menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan ruang tersebut. Dengan sangat cepat, dia mengambil panci anggur datar dari baja tahan karat yang berisi larutan kelopak. Xiao Ruofei menyimpan lukisan itu di telapak tangannya dan menyembunyikan pot anggur stainless steel di lengan bajunya. Dia kemudian mendorong pintu kamar mandi dan berjalan keluar. Pramugari sudah menyiapkan air gula merah. Gelas berisi air hangat dicampur gula merah. Xiao Ruofei mengucapkan terima kasih padanya, lalu mengambil segelas air gula merah dan berjalan kembali. Selain Xiao Ruofei dan Luyu, hanya ada orang gemuk di kabin kelas 1. Pada saat ini, si gendut telah tertidur di kursinya. Ada tirai yang memisahkan kelas 1 kelas dan kelas ekonomi, jadi ketika punggung Xiao Ruofei menghadap pramugari, itu hampir menghalangi semua pandangan mereka. Dia menggerakkan lengannya tanpa bekas, dan teko anggur baja tahan karat itu meluncur ke telapak tangannya. Xiao Ruofei menggunakan ibu jarinya untuk mendorong panci anggur sedikit terbuka. Sambil memperhatikan gerakan di depan dan di belakangnya, ia meneteskan 5 atau 6 tetes larutan kelopak bunga ke dalam gelas. Kemudian, dia menggunakan ibu jarinya untuk mengatur mulut teko anggur dan memasukkan tangannya ke dalam saku. Panci anggur stainless steel jatuh ke sakunya tanpa suara. Xiao Ruofei melangkahi kaki Luyu dan kembali ke tempat duduknya. Kemudian, dia berbalik dan meletakkan air gula merah di atas meja kecil di depan Luyu. Dia berkata dengan lembut, "Luyu, minumlah air." Air hangat dengan gula merah. Luyu melihat ke cangkir air gula merah panas dan berkata kepada Xiao Ruofei dengan ekspresi yang rumit, "Terima kasih. Jangan banyak bicara. Minumlah selagi panas." Xiao Ruofei tersenyum. Luyu mengangguk. Dia meraih secangkir air gula merah dan meminumnya sedikit demi sedikit. Melihat Luyu telah menyelesaikan semuanya, Xiao Ruofei merasa sedikit lebih nyaman. Meski tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan masalah Luyu, setidaknya bisa meringankan rasa sakitnya. Xiao Ruofei mengambil buku di sampingnya dan mulai membaca dengan tenang. Setelah Luyu meminum air gula merah yang dicampur dengan larutan kelopak bunga, dia segera merasakan sedikit rasa panas di perutnya. Perasaan hangat itu sangat nyaman. Panas ini berangsur-angsur menyebar dari perut bagian bawah ke seluruh tubuhnya. Tanpa disadari, gelombang rasa sakit yang menusuk tulang perlahan mulai mereda. Setelah beberapa saat, Luyu tidak lagi merasakan sakit apapun. Dia juga menganggapnya sangat ajaib.
Penyakit ini telah menyertainya selama bertahun-tahun. Selama beberapa hari setiap bulannya, dia akan sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Dia telah menggunakan trik pemula, air gula merah berkali-kali, namun efeknya selalu minimal. Mengapa air gula merah menjadi obat mujarab saat ini? Mungkinkah itu karena dia? Lu Yu memikirkannya dan mau tidak mau menoleh ke arah Xia Ruofei. Saat ini, Xia Ruofei sedang membaca buku dan tidak memperhatikan tatapan Lu Yu. Lu Yu melihat Xia Ruofei sedang membaca buku dengan sangat serius. Sinar matahari dari jendela kapal menyinari, menutupi profil sampingnya dengan lapisan cahaya. Itu seperti siluet, dan garis-garis di wajahnya jauh lebih lembut. Lu Yu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia masih sedikit malu untuk bertanya. Dia memutar tubuhnya sedikit, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia segera mengambil tas tangannya, melepaskan sabuk pengamannya, bangkit, dan berjalan ke kamar mandi. Xia Ruofei hanya mengangkat matanya untuk melihat ke arah Lu Yu sebelum dia membenamkan dirinya dalam bukunya lagi. Segera, Lu Yu keluar dari kamar mandi dan kembali ke tempat duduknya. Sejak dia naik pesawat hari ini, rasa sakit yang menyiksa hampir selalu menyertainya, membuatnya merasa sangat lelah. Sekarang setelah rasa sakitnya hilang, Lu Yu segera merasa mengantuk. Dia bersandar di kursinya dan perlahan menutup matanya. Segera, dia tertidur lelap. Xia Ruofei sangat yakin dengan solusi kelopak bunganya. Oleh karena itu, setelah melihat Lu Yu meminum air gula merah, dia tidak memperhatikan kondisinya. Saat Xia Ruofei sedang asyik membaca, dia tiba-tiba merasakan sentuhan ringan di bahu kanannya. Kemudian, sebuah kepala bersandar di bahunya. Xia Ruofei menoleh dan menyadari bahwa Lu Yu telah tertidur. Untuk beberapa alasan, dia duduk di kursi kelas 1 yang luas dan terbungkus rapi, tapi dia bisa membalikkan separuh tubuhnya. Sekarang, kepalanya bersandar di bahu Xia Ruofei. Xia Ruofei tahu bahwa Lu Yu juga sangat lelah, jadi dia tidak berani bergerak sama sekali, takut dia akan membangunkannya. Tidak nyaman untuk mempertahankan posisi yang sama, tetapi Xia Ruofei telah mengambil bagian dalam pelatihan penyergapan penembak jitu ketika dia berada di Angkatan Darat. Dia telah melewati pelatihan mengerikan di mana dia harus berbaring di tanah sepanjang hari dengan pakaian kamuflase yang panas dan lembab. Situasi ini tidak berarti apa-apa baginya. Xia Ruofei menjaga tubuh bagian atas tetap diam dan meletakkan buku itu dengan tangan kirinya. Lalu, dia menekan tombol panggil di sandaran tangan kursinya. Segera, pramugari kelas 1 datang ke tempat duduk mereka dan menanyakan apa yang dibutuhkan Xia Ruofei. Temanku sedang tidur. Tolong ambilkan aku selimut, terima kasih. Xia Ruofei berkata dengan lembut. Pramugari segera mengangguk, dan selimut segera dikirim. Xia Ruofei tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan mudah, jadi dia meminta pramugari untuk menutupi Lu Yu dengan selimut dengan hati-hati. Sisa perjalanan itu membosankan. Xia Ruofei tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah duduk beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan menatap Lu Yu. Nafas Lu Yu sangat stabil, dan ekspresinya agak tenang. Tampak jelas perut bagian bawahnya tidak sakit lagi. Pada jarak sedekat itu, Xia Ruofei dapat dengan jelas melihat salju, kulit putih dan bulu mata panjang di wajah Lu Yu. Tiba-tiba pesawat yang selama ini terbang dengan mantap tiba-tiba tenggelam tanpa peringatan apapun. Bab 179, Turbulensi di Langit Cerah Bagian 1. Aliran turbulen di langit cerah hal ini membuat semua orang lengah, karena penerbangan sangat stabil, dan langit cerah. Oleh karena itu, kehancuran yang tiba-tiba itu cukup mendadak, dan tidak ada seorang pun yang siap secara mental. Parahnya, karena pesawat terbang dengan mantap, lampu peringatan sabuk pengamannya tidak menyala sehingga banyak orang yang harus melepaskan sabuk pengamannya. Misalnya, Xia Ruofei dan Lu Yu berdiri dan meninggalkan tempat duduk mereka setelah naik pesawat. Mereka tidak mengenakan sabuk pengaman ketika kembali. Pesawat itu jatuh dengan kecepatan tinggi. Akibat pengaruh inersia, banyak penumpang yang tidak memakai sabuk pengaman dan pramugari yang sibuk langsung terangkat ke udara. Tentu saja, Xia Ruofei dan Lu Yu tidak dapat menahan kekuatan inersia dan langsung terlempar dari tempat duduk mereka. Reaksi Xia Ruofei masih jauh melebihi reaksi orang biasa. Dalam sepersekian detik itu, dia hampir secara tidak sadar mengulurkan tangan untuk memeluk Lu Yu karena dia tahu bahwa Lu Yu sedang dalam kondisi tidur tanpa perlindungan apapun dan kemungkinan besar akan terluka parah.
Saat ini, Xiao Ruofei tidak punya waktu untuk berpikir. Itu semua terjadi secara tidak sadar. Dia hanya sempat memeluk Luyu erat-erat sebelum dia terbanting ke langit-langit kabin. Meskipun kebugaran fisik Xiao Ruofei luar biasa, kecelakaan seperti itu tetap membuatnya pusing. Apalagi dia hanya punya waktu untuk menjaga Luyu. Dia tidak punya waktu untuk melakukan tindakan perlindungan diri apapun. Oleh karena itu, bagian belakang kepalanya membentur langit-langit. Sesaat, dia melihat bintang dan hampir pingsan. Dan dia sedang memeluk Luyu. Kepala Luyu juga membenturkan dadanya dengan keras, dan dia hampir pingsan. Dalam situasi seperti ini, Luyu secara alami segera bangun. Dalam keadaan yang diperkirakan, dia sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dia merasa tubuhnya sudah berada di udara, dan sepasang tangan besar memegangnya erat-erat. Aura maskulin menerpa wajahnya. Kemudian, kursi di kabin muncul dalam cermin. Semua kursi ini berada di bawah, dan segala macam histeris terdengar di telinga. Saat berikutnya, kursi kabin mulai membesar dengan cepat di matanya. Pasalnya, pesawat sudah berhenti jatuh. Kekuatan inersia telah hilang, dan gravitasi kembali berfungsi. Semua orang yang tadi secara langsung dan tanpa ampun menempel di langit-langit mulai terjatuh kembali ke tanah. Xiao Ruofei menekan gigi dan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia memutar pinggangnya ke udara dan dengan paksaan tubuhnya, dia sekarang berada di posisi di mana Luyu berada di atas dan dia di bawah. Kemudian, keduanya terjatuh dengan keras. Dengan bunyi gedebuk, pinggang Xiao Ruofei membentur lengan kursi mahoni. Sangat menyakitkan hingga air mata hampir keluar dari matanya. Terlebih lagi, dia sekali lagi menjadi bantalan daging Luyu. Keduanya tidak punya waktu untuk bereaksi. Luyu berada di atas Xiao Ruofei, dan bibir mereka bahkan bersentuhan. Namun, tidak ada suasana romantis. Xiao Ruofei hanya merasakan sakit yang membakar di pinggangnya. Jelas sekali bahwa gigi Luyu telah membentur giginya. Seperti bagaimana rasanya ketika bibir merah Luyu mendarat di bibir, Xiao Ruofei tidak mengingatnya sama sekali. Tidak hanya itu, seluruh tubuh Luyu berada di atas Xiao Ruofei. Kali ini, Xiao Ruofei merasakan sesuatu yang lembut saat disentuh. Namun, dia tidak ingin membiarkan imajinasinya menjadi pembohong karena dia merasa pinggangnya akan patah. Luyu, yang terlihat sangat kurus, sepertinya memiliki berat 1000 pound saat ini. Xiao Ruofei hampir kehabisan napas. Mungkin memerlukan waktu lama untuk menggambarkannya, namun nyatanya rangkaian kecelakaan ini terjadi hanya dalam 2 atau 3 detik. Sebagai seorang pria, melindungi wanita di sana adalah reaksi bawah sadar, termasuk Xiao Ruofei. Luyu baru sadar kembali setelah dia menekan keras terhadap Xiao Ruofei. Saat ini, kabinnya berantakan. Segala macam erangan dan tangisan menyakitkan terdengar satu demi satu. Banyak pesawat awak yang terluka, dan Ying Luo serta yang lainnya semuanya bekerja sambil berdiri. Tidak seperti beberapa penumpang yang mengenakan sabuk pengaman. Jadi ketika terjatuh secara tiba-tiba, hampir semuanya terlempar karena kelembaman. Yang lebih membuat takut semua orang bukanlah rasa sakit di tubuh mereka. Pesawat itu kini berada di ketinggian 10.000 meter, dan jatuhnya yang tiba-tiba tadi membuat mereka kehilangan jiwa. Mungkinkah ada yang salah dengan pesawatnya? Jika terjadi sesuatu pada ketinggian ini, dia akan mati tanpa tubuh yang utuh. Saat ini, siaran kabin terdengar. Semua orang mendengar suara tenang sang kapten. Penumpang yang terhormat, pesawat baru saja mengalami turbulensi di langit cerah, sehingga terjadi guncangan hebat. Kami sekarang telah keluar dari zona turbulensi, jadi mohon jangan panik. Pesawat dalam kondisi normal. Kapten berhenti sejenak dan melanjutkan, awak pesawat, mohon periksa luka-luka penumpang dan segera obati. Penumpang yang memiliki pengalaman medis, mohon bantuannya kepada awak pesawat, terima kasih. Pengumuman kapten menenangkan banyak orang. Itu juga membuat Luyu menyadari bahwa dia masih berada di atas Xiao Ruofei. Saat ini, tubuh mereka sangat dekat, hampir bertatap muka dan mulut ke mulut. Wajah Luyu memanas dan dia segera melepaskan Xiao Ruofei. Saat itulah Luyu menyadari bahwa pinggang Xiao Ruofei menempel kuat di lengan kursi kayu solid. Saat ini, dia sudah meringis kesakitan dan sedikit pucat. Meskipun semuanya terjadi dalam sekejap, Luyu telah menyadari bahwa Xiao Ruofei telah melindunginya. Dia tidak terluka, tetapi Xiao Ruofei terjatuh dengan sangat parah. Tiba-tiba, dia merasakan bagian paling lembut dari detak jantungnya.
Bab 180, Turbulensi di Langit Cerah bagian 2. Xiao Ruofei, apa kabar? Lu Yu bertanya dengan prihatin. Kemudian, dia maju untuk membantu berdiri. Xiao Ruofei dengan cepat berseru, jangan, jangan, jangan. Jangan sentuh aku dulu. Aku mungkin melukai tulang belakang pinggangku. Lu Yu sangat ketakutan sehingga dia menariknya kembali. Tangan dan bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku, Xiao Ruofei mencoba bergerak sendiri dan tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di bagian belakang pinggangnya. Sangat menyakitkan hingga dia tersentak. Mungkin saja tulangnya benar-benar terluka. Lu Yu bingung. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bagian belakang kursi tempat Xiao Ruofei bersandar berlumuran darah. Dia sangat ketakutan hingga dia berteriak, Xiao Ruofei, kamu. Kepalamu juga berdarah, aku baik-baik saja. Jangan takut, Xiao Ruofei sangat tersenyum dan berkata pada Lu Yu. Lu Yu sudah menangis. Dia berkata, aku akan meminta seseorang untuk membantu, jangan, kata Xiao Ruofei. Kamu. Bantu aku pelan-pelan. Aku ingin bangun dulu, pinggangmu, Lu Yu ragu-ragu dan berkata. Jika tulang belakang lumbalnya terluka, dia pasti tidak bisa menggerakkannya sesuka hati, atau bisa dengan mudah menyebabkan kerusakan yang lebih serius. Jangan khawatir, pelan-pelan, kata Xiao Ruofei. Oh, Lu Yu berjalan mendekat. Xiao Ruofei juga mengulurkan tangan dan perlahan menopang dirinya di kursi. Lu Yu memeluk bagian atas tubuh Xiao Ruofei dari belakang dan perlahan membantu berdiri. Seluruh beban Xiao Ruofei jatuh pada Lu Yu. Xiao Ruofei bisa merasakan elastisitas lembutnya. Meski pinggangnya merasakan sakit yang luar biasa, mau tak mau dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Namun, Lu Yu sama sekali tidak menyadarinya. Semua perhatiannya tertuju pada Xiao Ruofei saat dia dengan hati-hati mendukungnya. Xiao Ruofei perlahan-lahan mengerahkan kekuatannya dan bergerak sedikit demi sedikit. Akhirnya, dengan bantuan Lu Yu, dia duduk di kursi. Aku akan memanggil pramugari. Lu Yu berkata. Setelah mengatakan itu, Lu Yu segera bangkit dan berjalan menuju kotak makan siang pramugari. Saat dia berjalan, dia berteriak, pramugari, ada yang terluka? Xiao Ruofei mengambil kesempatan ketika Lu Yu pergi mengeluarkan botol anggur pipih dari sakunya. Dia membuka tutupnya dan meneguk larutan kelopak bunga beberapa kali. Kemudian, Xiao Ruofei dengan cepat menutup tutup botol dan memasukkan kendi kecil ke dalam sakunya. Dengan sangat cepat, seorang pramugari mengikuti Lu Yu. Wajah pramugari itu juga memar, jelas sekali bahwa dia juga terluka saat terjatuh. Guru, apa kabar? Pramugari bertanya. Dia melukai bagian belakang kepala dan pinggangnya, jawab Lu Yu. Kepalanya masih mengeluarkan darah, dan cedera pinggangnya tampaknya sangat serius. Cepat bawa dokter untuk memeriksanya, kata pramugari, kami sudah membuat pengumuman 2 kali. Tidak ada dokter profesional di antara penumpang dalam penerbangan ini, namun kami semua telah mempelajari pengetahuan pertolongan pertama. Biarkan aku menangani pria ini dulu. Kapten sudah menghubungi lapangan. Akan ada dokter dan ambulans segera setelah kita mendarat. Kalau begitu cepatlah, bagian belakang kepalanya berdarah. Lu Yu berkata dengan cemas. Baiklah. Pramugari berjalan mendekat dan berkata, Tuan. Izinkan saya memeriksa luka Anda, Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya pikir saya terluka ketika saya menabrak langit-langit tadi. Itu ada di belakang kepalaku. Ambilkan aku hemostatik dan balut. Dengan itu, Xiao Ruofei sedikit mengangkat kepalanya. Lu Yu buru-buru meremas di depan Xiao Ruofei dan memegang bahunya. Dengan cara ini, wajah Xiao Ruofei terkubur di tulang selangka Lu Yu. Dia langsung merasakan aroma lembut menyerang hidungnya. Setelah meminum larutan kelopak, rasa sakitnya mulai mereda. Komponen kelopak bunga aneh memasuki tubuhnya dan dengan cepat mulai memperbaiki bagian Xiao Ruofei yang terluka. Oleh karena itu, Xiao Ruofei mulai memiliki waktu luang untuk membiarkan pikirannya menjadi pembohong. Dipeluk oleh seorang wanita muda dan cantik, hidungnya dipenuhi dengan wangi lembut dari tubuhnya, dan bahunya menyentuh tubuhnya dari waktu ke waktu. Pria normal pun akan meringkuk saat ini. Pramugari dengan cepat menemukan lukanya. Setelah mengoleskan hemostatik, dia membalut Xiao Ruofei dengan perban putih. Sekilas, Xiao Ruofei tampak seperti seorang prajurit-prajurit dan terluka dalam film revolusioner.
Untungnya, pramugari datang tepat waktu. Jika dia menunggu lebih lama lagi, luka kecil itu akan sembuh dengan sendirinya. Efek kelopak bunga kabut merah memang begitu menantang-menantang. Usai mengobati luka di kepalanya, pramugari berkata dengan susah payah, "Pak, kami tidak berani mengobati cedera punggung Anda dengan mudah, dan kami tidak memiliki fasilitas medis untuk melakukannya. Anda harus menanggungnya untuk sementara waktu." Saat pesawat mendarat, akan ada ahli bedah khusus yang datang ke pesawat untuk merawat Anda. Bagaimana kalian bisa menjadi seperti ini? Luyu merasa cemas saat mendengarnya. Apakah kamu akan meninggalkan dia begitu saja seperti ini? Kamu terlalu tidak bertanggung jawab. Kami benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menanganinya, pramugari itu dengan cepat menjelaskan. Xiao Ruofei memegang tangannya dan berkata, "Luyu, lupakan saja. Mari kita saling memahami. Toh, kondisi di pesawat terbatas, dan pramugari ini juga terluka. Tadi, mereka bekerja sambil berdiri. Jadi saya khawatir lukanya tidak lebih ringan dari luka kita." Pramugari hampir menangis ketika mendengarnya. Hampir semuanya terluka. Salah satunya mengalami patah tulang dan satu lagi mengalami cedera tulang belakang leher. Semuanya sangat serius. Namun, penumpang yang mengalami luka ringan menanganinya karena sibuk, dan banyak penumpang yang mengalami luka ringan menjadi sangat nyaman. Mereka sangat kejam terhadap mereka, dan mereka mengkritik dan bahkan mengutuk mereka tanpa alasan. Meskipun ini adalah pekerjaan mereka, tentu saja mereka merasa sangat dirugikan. Kata-kata Xiao Ruofei sepertinya tepat sasaran. Dia terisak dan berkata, "Terima kasih atas pengertian Anda." Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, "Cepat lakukan urusanmu yang lain." Terima kasih. Terima kasih," kata pramugari itu. Dia membungkuk pada Xiao Ruofei dengan serius dan kemudian berbalik untuk pergi. Xiao Ruofei tersenyum pada Luyu dan berkata, "Sebenarnya, komunikasi antar manusia bisa sangat sederhana. Tempatkan dirimu pada posisiku dan pahami satu sama lain, bukan?" Jika itu terjadi di masa lalu, Luyu pasti akan menyangkal Xiao Ruofei secara tidak sadar. Namun, kali ini, dia hanya mengangguk dalam diam. Luyu juga duduk di samping Xiao Ruofei. Dia memandang Xiao Ruofei dengan ekspresi rumit dan bertanya, "Kamu pernah menjadi tentara sebelumnya, dan kebugaran fisikmu sangat baik. Jika kamu tidak melindungiku, kamu tidak akan menderita luka serius seperti itu, bukan? Mengapa kamu menyelamatkanku ketika sikapku terhadapmu begitu buruk?"